Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di video kali ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia. Kali ini kita akan mengenal seni budaya Betawi. Suku Betawi atau orang Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya menempati wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nama Betawi berasal dari kata Batavia. Kira-kira apa saja ragam seni budayanya ya? Yuk kita cari tahu. Seni dan budaya Betawi. Yang pertama ada makanan khas Betawi. Apa saja ya makanannya? Kerak telur. Kerak telur terbuat dari bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kemudian ada ketoprak. Ketoprak adalah salah satu jenis makanan khas Betawi menggunakan bumbu kacang dan ketupat ditambah sayuran. Biasanya ketoprak dijajakan menggunakan kereta dorong di jalan-jalan atau kaki lima. Lalu ada soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto khas Betawi. Soto Betawi menggunakan jeroan, hati, dan juga daging sapi. Dan yang khas dari soto Betawi adalah menggunakan kuah santan. Tentu enak sekali. Selanjutnya ada nasi ulam dan nasi uduk. Nasi ulam adalah hidangan nasi yang dicampur berbagai bumbu dan rempah, khususnya daun pegagan atau kadang diganti dengan daun kemangi, sayuran, dan berbagai bumbu, serta ditemani beberapa macam lauk pauk. Nasi uduk adalah makanan Betawi yang populer yang dibuat dari nasi putih yang diaron dan dikukus dengan santan serta dibumbui dengan pala, kayu manis, jahe, daun serai, dan merica. Yang terakhir ada roti buaya. Wah, apa ya roti buaya? Tenang saja teman-teman, tidak semenyeramkan namanya kok. Roti buaya adalah hidangan Betawi berupa roti manis berbentuk buaya. Roti buaya senantiasa hadir dalam upacara pernikahan dan kenduri tradisional Betawi. Yang kedua adalah minuman khas Betawi. Selendang mayang. Selendang mayang merupakan minuman khas Betawi yang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Kemudian ada bir peletok. Bir peletok adalah minuman khas Betawi yang populer. Meski bernama bir, minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali loh teman-teman. Bir peletok terbuat dari aneka rempah yang mampu menghangatkan tubuh saat diminum. Yang terakhir ada es cincau. Es cincau adalah sejenis minuman penyegar dengan bahan utama gel yang mirip agar-agar yang dikenal sebagai cincau. Potongan cincau ditambah dengan sirup, santan, dan es serut sehingga menjadi minuman penyegar. Cincau yang dipakai berbeda-beda tergantung daun tumbuhan yang dipakai. Yang ketiga ada tarian tradisional Betawi. Tarian Sirih Kuning. Tarian Sirih Kuning adalah tarian tradisional Betawi. Tarian yang melambangkan cinta dan kasih sayang ini biasanya dibawakan dalam prosesi pernikahan adat Betawi. Selain itu, tari Sirih Kuning juga sering ditampilkan dalam berbagai perayaan dan untuk menyambut tamu kehormatan. Sirih Kuning memadukan budaya Betawi, Tionghoa, dan Melayu yang terlihat pada pakaian dan musik pengiring. Tari Yapong. Tari Yapong berasal dari kreasi suku Betawi Jakarta. Tarian ini menggambarkan pergaulan anak muda yang diciptakan oleh seniman Bagong Kussudiardja. Tari Yapong dipentaskan pertama kali untuk memeriahkan acara ulang
Selanjutnya ada tari topeng. Tari topeng Betawi merupakan salah satu pertunjukan kesenian tradisional yang berasal dari masyarakat Betawi. Tarian ini biasanya dibawakan saat pementasan teater rakyat topeng Betawi bersamaan dengan musik, nyanyian, bedodoran atau lawak, dan lakon atau drama. Yang keempat ada musik dan kesenian Betawi. Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti supong, tehian, dan kongahian. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Selanjutnya ada tanjidor. Tanjidor adalah kesenian tradisional Betawi yang berbentuk orkes. Seni musik yang dimainkan secara berkelompok ini banyak dipengaruhi musik Eropa, terutama dalam penggunaan alat musik tiup. Biasanya disingkat tanji, yang berarti menabuh. Karena yang ditabuh adalah tambur yang berbunyi dor dor dor, maka digabunglah menjadi tanjidor. Palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Dalam tradisi ini, jawara yang bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Lenong Betawi. Lenong adalah kesenian tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta. Dan yang terakhir, tentu teman-teman tidak asing lagi. Ini adalah ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Asal-usul ondel-ondel. Secara historis, ondel-ondel sudah ada sebelum 1600 Masehi. Pada masa itu, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat, yaitu upacara tolak bala. Upacara tolak bala adalah upacara yang diselenggarakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang pada suatu perkampungan. Penamaan ondel-ondel tersebut berawal dari ukuran boneka orang-orangan yang sangat besar. Untuk membawa orang-orangan ini tentunya perlu dipikul oleh beberapa orang yang mengakibatkan boneka seakan berjalan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Dari gerakan menggelengkan kepala itulah lahir sebutan dari masyarakat untuk orang-orang besar tersebut, yakni ondel-ondel, nama yang dikenal hingga saat ini. Teman-teman, siapa yang mau membuat ondel-ondel? Yuk kita simak langkah-langkah membuat ondel-ondel. Pertama, siapkan bambu tua. Ondel-ondel memiliki bahan dasar terbuat dari bambu yang tua dan basah. Jenis bambu yang dipilih lentur sehingga mempermudah dalam pembuatannya. Satu ondel-ondel membutuhkan 2-3 batang bambu. Kemudian membuat lingkar bawah. Langkah selanjutnya membuat lingkar bawah dan lingkar atas. Untuk lingkar atas dibentuk seperti lonjong yang akan menjadi bagian pundak. Yang ketiga, memasang lingkar atas. Memasang lingkar atas atau membentuk bagian pundak, pastikan dalam pengikatan menggunakan kawat yang kuat dan benar. Keempat, membuat rangka badan. Tahap bagian ini adalah membuat rangka badan, paling tidak pembuatan rangka ondel-ondel sampai pada bagian bahu. Biasanya pembuatan ondel-ondel membutuhkan waktu selama 2 hari. Kelima, membuat kerangka kepala. Setelah membuat kerangka badan, dilanjutkan ke tahap pembuatan kerangka kepala. Apabila sudah jadi,
7. Pembuatan dan pemasangan topeng. Untuk proses pembuatan topeng itu sendiri membutuhkan waktu 1 bulan sesuai dengan kesulitan pembentukan dan ukiran topeng. Sebagai penghias kepala, dipasangkan hiasan kembang kelapa. Satu kepala bisa dipasang 10 hingga puluhan kembang kelapa. Tempo dulu, kembang kelapa dipercaya sebagai penolak bala. Ke-8. Pemasangan baju ondel-ondel. Satu ondel-ondel memerlukan kain 10 meter. Tempo dulu, jenis kain yang digunakan jenis kain petrol. Sekarang berkembang sesuai dengan besarnya sebuah tempat dan acara. Jenis kain juga menentukan harga jual ondel-ondel. Yuk kita saksikan festival ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya, oi. Anaknya ngigel terciteran, oi. Mak bapak ondel-ondel ngiping, ser. Ngarah ke pengantin disunatin, ser. Goyangnya asik dudut-dudutan, dudut. Inyang ngiping igel-igelan, go. Plak, blak, aduh, plak, plak, plak. Gendang nyaringin di tempat, yang ngiringin nadan. Pada surak-surak, tangan kisah ngejailin. Kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan. Rambut kebakaran, anak ondel-ondel aja jingkrakan. Kerak, kepalanya nyale kobaran. Yang ngarap pada kebingungan, disiramin air comberan. Hore, hore, hore. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube TKIT Al Ittihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.